Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tentang structure of modification. Nah, video ini merupakan lanjutan dari structure of modification. Dan pada video ini kita akan membahas verb as the head, adjective as the head, and also adverb as the head. Pada verb as the head ini berarti berbicara tentang verb phrase, frasa yang verb menjadi intinya atau frasa yang berfungsi sebagai verb. Nah, pada verb phrase yang menjadi modifier diantaranya pertama ada adverb. Nah, adverb menjadi modifier untuk verb itu ada 3 posisi. Yang pertama sebelum the verb, sebelum verb atau sebelum kata kerja. Contohnya, he successfully tried. Yang kedua, di antara auxiliary dan verb. He has sometimes sinned. Yang ketiga, between two auxiliaries. Jadi di antara dua auxiliary. Contohnya, he has seldom been hurt. Apakah ini boleh? Boleh. Jadi successfully, sometimes, seldom ini merupakan modifier yang berupa adverb dan mereka memodify kata kerja tried, seen, dan heard. Selanjutnya, noun modifies the verb. Jadi modifiernya berupa noun. Contohnya, he lived a year. Dia hidup setahun. Jadi berapa lama dia hidup? Dia hidup setahun. A year merupakan frasa kata benda atau noun phrase yang menjadi modifier untuk lived. Dia tidak menjadi modifier untuk he karena dia menerangkan kegiatan atau verb action yang muncul dari verb. Apakah ini berupa objek atau komplement? Kita lihat kalimat selanjutnya, he lived his life. Kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek. Sedangkan ini subjek, predikat. Dan a year merupakan modifier untuk live. Kenapa ini berbeda? Kita tes apakah dia merupakan objek atau bukan. A year apakah bisa diganti dengan it? He lived it. Dia menjalaninya. Sedangkan kalau kita beri kata ganti it untuk his life, artinya dia menjalaninya. Nya itu kembali ke his life. Bisa diganti dengan it. Sedangkan he lived a year, dia tinggal selama setahun. Apakah diganti dengan it dapat menggantikan a year? Sepertinya tidak. Dia hidupnya akhirnya. Jadi tidak bisa. So a year tidak bisa menjadi objek. Selanjutnya adjective. Di sini adjective menjadi modifier terhadap verb. Contohnya, the show fell flat. Flat itu merupakan kata yang menjadi modifier untuk fell, bukan untuk show-nya. Selanjutnya, verb modifies verb. Kata kerja menjadi modifiernya kata kerja juga. Contohnya, I prefer to eat sitting. Nah, sitting di sini bukan objek, akan tetapi keterangan yang menerangkan it. Saya lebih suka makan sambil duduk. Jadi bukan saya lebih suka untuk makan duduk. Kalau memakan duduk, akhirnya sitting menjadi objeknya it. Sedangkan di sini tidak. Selanjutnya, he studies to succeed. Dia belajar untuk sukses. Nah, dari contoh ini, walaupun kata-kata sitting dan to succeed ini ada setelah verb, dia belum tentu menjadi objek. Kita lihat kalimat ini, he wants to succeed. Kita tes 3 kalimat ini, yang mana yang bisa ganti dengan pronoun. Contohnya, I prefer to eat it. Saya lebih suka memakan, kalau diganti it, saya lebih suka memakannya. Apakah nya bisa diganti dengan sitting? Tentu tidak. Jadi sitting bukan objek, melainkan modifier. Selanjutnya, he studies to succeed. Seandainya to succeed ini diganti it, menjadi dia mempelajarinya. Apakah nya itu bisa refer to succeed? Sepertinya tidak. Karena di sini artinya dia belajar untuk sukses, bukan dia mempelajari untuk sukses. Bukan. Lain halnya dengan kalimat ini, he wants to succeed. Dia ingin sukses. Jadi sukses ini bisa diganti dengan it. Dia menginginkannya, misalkan.
Nyanya bisa kembali ke succeed atau sukses. Baik, itu perbedaannya kapan kata atau frasa yang jatuh setelah verb itu menjadi modifier dan kapan ia bisa menjadi objek. Selanjutnya, adjective as the head. Nah, adjective as the head atau frasa adjektif pertama yang menjadi modifier itu adalah qualifier. Pada pertemuan pertama kita sudah pernah belajar apa itu qualifier. Salah satunya ada many, kemudian one, some, several. Nah, kita lihat di sini kita punya contoh very beautiful. Jadi very itu adalah kualitas dari kata yang dijelaskan setelahnya. Selanjutnya ada adverb. Adverb yang menjelaskan adjektif. Contohnya the widely famous. Kemudian selanjutnya ada noun yang menjadi modifier untuk adjektif. Contohnya ice cold lemonade. Jadi dalam writing ketika noun memberi sifat atau menjelaskan pada adjektif, dia biasanya diberi tanda penghubung seperti ini kalau dalam writing untuk menunjukkan bahwa ini sebagai modifiernya terhadap adjektif ini. Kemudian selanjutnya ada adjektif yang menyifati adjektif, contohnya freezing cold. Artinya dari frasa ini adalah dingin, cukup dingin saja. Nah, freezing ini adjektif dan cold itu adjektif. Nah, ketika adjektif bertemu dengan adjektif, dia menegaskan maknanya atau kalau dalam bahasa Arab kita sebut dengan taukid ya, mentaukidkan atau memperkuat maknanya. Jadi benar-benar dingin. Selanjutnya ada preposition. Preposition kita tahu preposition ini adalah kata depan. Nah, kata depan ini bisa menjadi modifier dari kata adjektif. Contohnya green as grass. Di sini head-nya atau inti dari frasa ini adalah green. Kenapa kok bukan grass? Karena ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa kita menjadi sehijau rumput. Yang menjadi inti dari dari frasa sehijau rumput itu adalah sehijau apa? Nah, rumput itu menjadi penjelas dari hijau. Kalau hijau kan banyak, ada hijau daun, kemudian hijau botol ya. Nah, sehijau apa? Sehijau rumput. Jadi, grass di sini sebagai modifiernya. Selanjutnya yang terakhir ada adverb as the head. Yang menjadi modifier pada adverb itu ada qualifier yang pertama seperti adjektif. Ada very easily, rather slowly, dan happily enough. Selanjutnya ada adverb yang menerangkan adverb juga, contohnya far away, sometimes below, kemudian noun a foot away. Prepositional phrase, contoh away for a week. Jadi for away ini adalah preposition dan objeknya, prepositional phrase ya, yang menjelaskan away. Demikian penjelasan tentang frasa adverb, frasa adjektif, dan frasa verbal. Kemudian selanjutnya atau minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis frasa-frasa tersebut dan menentukan yang mana head dan yang mana modifier. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.